Good morning everyone. Jikalau Anda memiliki seorang sahabat pertemanan yang sudah puluhan tahun mungkin, itu merupakan satu blessing tersendiri. Janganlah Anda campakkan orang-orang yang demikian karena jikalau mereka tidak meninggalkan saudara sebenarnya bisa. Tetapi mereka memprioritaskan hubungan dengan saudara sehingga Anda adalah salah seorang yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Demikian juga vice versa. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane menyapa Anda. Nah, kalau teman baik kita ini menegur, teguran mereka ini sebaiknya kita perlu perhatikan. Sebab tentunya bukan tanpa alasan. Ya, mereka ini memperingati kita. Terutama ketika kita sendiri sedang tergoda oleh dosa ketidaksetiawan. Dosa ketidaksetia kawanan. Akibat terlalu kita ini mementingkan diri sendiri. Maka kita akan mudah sekali untuk tidak setia, mudah sekali untuk tidak terikat oleh apapun juga. Ada satu kisah yang menarik sekali di dalam Alkitab, di satu Raja-Raja pasal yang kelima. Ketika itu dikatakan bahwa Daud dan Raja Hiram, ya, raja dari Tirus, adalah merupakan sahabat sejati. Daud dan Raja Tirus, yaitu Hiram, ini menjadi satu sahabat sejati. Nah, ketika Daud sudah meninggal dan digantikan dengan putranya, yaitu Salomo, maka Salomo juga berusaha untuk menjadi sahabat daripada Raja Tirus, Hiram ini. Maka suatu saat Raja Salomo meminta bantuan dari Hiram, Raja Tirus, untuk membangun istana raja dan rumah penyembahan Tuhan juga. Nah, hubungan mereka berjalan baik selama 20 tahun. Hiram memberikan yang terbaik kepada Salomo. Segala sesuatu yang terbaik dia berikan kepada Salomo. Karena mengingat perjanjian dia dengan Daud, ayah daripada Salomo. Tetapi yang kita lihat di satu Raja-Raja pasal yang kedua, satu Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 13, maka sudah akan temukan di sana bahwa Salomo memberikan kebalik kepada Hiram atas jasa Hiram, yaitu 20 kota di Galilea. Kelihatannya 20 jumlah yang besar. Tetapi saudara, 20 kota di Galilea ini tidak bernilai tambah, alias bukan daerah-daerah yang hijau dan berair. Sehingga dari pihak Hiram sendiri, ada sesuatu yang istilahnya mengejutkan Hiram atas tindakan Salomo. Dia berkata demikian kepada Salomo, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku, hai saudaraku? Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tetapi ini merupakan satu sindiran kepada Salomo. Sebab Hiram mengetahui 20 kota itu nilainya apa. Dan pertanyaan ini lebih tersudut ataupun lebih terfokus kepada apa yang terjadi dengan Salomo. Apa yang terjadi dengan engkau, hai saudaraku? Itulah pertanyaan Hiram kepada Salomo. Apa yang telah berubah di dalam hati? Hiram diberikan kota-kota yang bernama kabul ataupun worthless, tidak bernilai. Sehingga Hiram menjadi kecewa dan bingung melihat sikap Salomo yang telah berubah terhadap dia. Nah, good friends go bad noisily. Mereka memberikan sinyal kiri, mereka memberikan sinyal ke kanan, mereka melakukan perihal yang mereka tidak pernah lakukan. Yaitu membuat satu pihak terheran dan tidak habis mengerti mengapa mereka berubah demikian rupa dari persahabatan yang sudah bertahun-tahun mungkin dijalin. Nah inilah, kalau boleh saya katakan gini, inilah tanda-tanda teman Anda berubah sikap terhadap Anda. Atau sebaliknya, Anda yang berubah sikap terhadap mereka. Nomor satu, mereka berhenti melakukan perihal yang biasa mereka lakukan.
Nomor dua, mereka mulai melakukan perihal yang tidak pernah mereka lakukan. Dan yang ketiga, mereka memberikan jawaban yang payah atas pertanyaan yang serius. Yang keempat, mereka kurang sabar daripada hari-hari sebelumnya. Emosi mereka meledak-ledak, suara vokal mereka mengandung vibrasi luka jiwa, nada yang tinggi, ya, kasar begitu jawabannya. Yang kelima, mereka mengatur waktu yang berbeda daripada biasanya. Time management adalah salah satu kunci keberhasilan dalam hidup. Dan ini berubah negatif dalam seketika. 6. Mereka mengatur keuangan terasa lain daripada biasanya. Ada naluri untung rugi, ya, lebih perhitungan lagi. Mereka merasa terlalu banyak, ya, memberi daripada diberi. Mereka menunjukkan ekspresi cemberut dengan ketidakmampuan orang lain dalam memberi. 7. Mereka menjauhkan diri daripada keluarga, teman, maupun komunitas, lebih pendiam walaupun nyata, tidak bisu, silent treatment. Bahkan ada penyesalan, mereka katakan begini, pada waktu aku berkumpul dengan kalian, sebenarnya aku bukan siapa yang sebenarnya. Ya, istilahnya adalah sesuatu yang palsu, padahal mereka tidak tahu inilah yang asli. Kehidupan mereka lah yang sekarang ini, yang menjadi erosi dari kebaikan. Bahkan keburukan itu bertumpuk-tumpuk. 8. Mereka berkata berputar-putar seolah ada rahasia yang perlu ditutupi, alias berkelit lidah. Dikatakan begini, ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berarti itu ada openness, ada satu keterbukaan dalam persahabatan. 9. Persahabatan mereka menjadi semacam besuk orang sakit. Ya, yang lain lebih membutuhkan saya daripada kamu. Ya, sejak kapan persahabatan bertembokkan putih dan berdurasi, bahkan juga storm muka apabila ada tuduhan hati. Loh, aku kan sudah hubungi Anda. Ya, itu sekedar alasan saja. Amsal 18 ayat 24 mengatakan demikian, saudaraku. Andai kata Anda memiliki sahabat, ya, segala musim maka nasihat pelihara sahabat itu. Karena sahabat sulit dicari. Oleh karena itu, kalau boleh saya katakan bahwa tingkatkan persahabatan saudara. Tingkatkan pertemanan. Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saya mau katakan kepada saudara, sahabat sejati itu lebih daripada saudara kandung. Jadilah seseorang yang memiliki karakter ataupun mentalitas seorang sahabat. Sungguh langka jika kita ini masih memiliki sahabat di zaman yang jahat dan egois ini. Mungkin sahabat kita sudah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Mengapa ini penting? Mengapa yang saya katakan, saya ulaskan untuk menjadi seorang sahabat, untuk memiliki seorang sahabat itu penting sekali. Bayangkan, kita pun meninggalkan kita apabila kita masuk dalam kegelapan. Bayangan kita meninggalkan kita pada waktu kita masuk dalam kegelapan. Tetapi kalau mereka, para sahabat ini masih mau berdiri, menolong Anda pada waktu itu, mereka adalah asli, otentik. Perhatikan teguran dan kecurigaan yang datangnya dari para sahabat. Sebab kebanyakan kecurigaan mereka itu tepat. Ya, memang kita berubah tanggap terhadap sahabat kita. Perbaiki dan perhatikan sahabat-sahabat. Tidak perlu punya banyak sahabat, tetapi hidup Anda akan semakin manis dan lembut dengan adanya keberadaan mereka. Sekali lagi, perhatikan teguran mereka. Terkadang pengabaian mengakibatkan tidak ada putaran balik ke arah yang positif lagi. Pencegahan terlebih baik daripada perubahan. Mungkin saja Tuhan berbicara melalui teguran sahabat kita. Roh Kuduslah yang menempatkan teguran itu di hati mereka, sehingga telinga kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui mereka. Roh Kudus tetap menegur, dan Roh Kudus tujuannya adalah menobatkan kita dari jalan yang salah.
tetaplah pelihara sahabat-sahabat Anda. Makani makanan yang sehat dalam pertemanan Anda. Dan biarlah Anda tetap memiliki sahabat seumur hidup Anda. Stay beautiful, folks. In Jesus' name. God bless you.